Ya, sekarang kita akan membahas materi tentang rangkaian resistif. Jadi rangkaian resistif itu rangkaian yang resistif itu yang tahan gitu. Nah, biasanya resistif itu isinya ini namanya resistor, jadinya resistif ya. Bisa juga kapasitor dan konduktor. Tapi belum dibahas di bab ini ya. Jadi benar kita sejauhnya ini tentang resistor aja. Nah, pertama kali itu harus tahu yang namanya KCL ya, Kirchhoff Current Law. Current itu arus, Kirchhoff Law itu artinya hukum Kirchhoff. Kirchhoff, kalau di barat Kirchhoff. Nah, rumusnya itu sigma I sama dengan 0. Jadi, misalkan di sini ada I1, I2, I3, sama I4. Nah, yang mendekati not A itu, lihat arah panahnya. Yang mendekati not A, mendekati berarti plus, kalau menjauhi minus. Jadi, kalau ini rumusnya I1 mendekati, ini I1 mendekati ya, I2 juga mendekati, I3 mendekati, I4 menjauhi, jadi minus 0. Misalkan berapa I4? Kalau misalkan di sini 5 ampere, sini 6, sini 7. Berarti I1-nya plus ya, 5 ampere, I2-nya plus, I3-nya plus, keempatnya menjauhi, tapi nggak diketahui, sama dengan 0. Jadi I2 diketahuinya sama dengan 11 ya, ditambah 7, 18 ampere. Nah, kayak gitu. Jadi harus tahu notes-nya dulu ya, simpul. Oke, kedua, Kirchhoff voltage law. Jadi, tentang tegangan ya. Jadi hukum Kirchhoff tentang tegangan, voltage. Nah, ini yang pertama kan tadi harus tahu notes-nya. Yang ini kalau harus tahu loop-nya. Nah, loop itu apa nanti ya? Yang kedua, misalkan rangkaiannya minus plus gitu ya. Arusnya ke sini. Nah, kan dia ngenain arus minusnya duluan. Berarti nanti nilainya min V. Terus misalkan kalau misalkan ketemu plus, berarti plus V. Kalau arus kan kalau mendekat menjauhi. Kalau yang ini enggak. Ya, tergantung kutub. Nah, loop itu apa sih? Loop itu kayak dari titik mana nanti balik lagi ke titik itu. Jadi kayak misalkan ini A, B, C, D, E, F. Satu loop itu bisa dari A, B, E, F, C, D, A. Bisa juga A, B, C, D, A. Jadi udah membuat loop yang A, jadi ada dua loop ya. Bisa juga B, E, F, C, B. E, F, C, B, E bisa. Nah, loop itu biasanya berlawanan atau searah jarum jam ya. Jarum jam. Nah, contohnya kayak gini. Rumusnya sigma V sama dengan 0, plus minusnya diperhatikan, sama kayak arus. Jadi, sekarang loopnya searah jarum jam. Ini V1, ini V2, ini V3, ini V4. Nah, jadinya kalau misalkan kayak gini, kena kutub negatifnya duluan di V1, jadi min V1. Yang kedua, ketemu kutub negatifnya dulu. Yang ketiga juga. Yang keempat juga. Sekarang ini ada yang kita ubah deh ya. Misalkan, nah, kita ubah. Ini jadinya kita hapus. Samanya gimana jadinya? Min V1, karena dia ketemu min duluan, keduanya ketemu plus dulu, yang ketiga ketemu minus dulu,
Yang keempat ketemu plus dulu, kan kayak gini arahnya gitu ya. Plus V4 sama dengan 0 gitu. Sama kayak arus tadi, misalkan di sini 4, sini 3, ini 2. Berarti tinggal masukin min 4 ditambah 3 min 2 sama dengan V4. Jadi nanti V4-nya dapat, nah ini jadi min 2 ya, min 2 tambah 3 jadi min 1. Nah gitu ya, ininya pindah nanti. Oke, gitu aja sih. Ya, satu lagi ya. Jadi hukum Ohm itu rumusnya VI kali R. Jadi kalau ada ketemu resistif, misalkan rangkaian yang kayak begini, ini bisa dijadiin volt gitu. Walaupun kan ini satuannya Ohm, bisa dijadiin volt gitu. Gimana caranya? Kita langsung aja ke contoh soalnya. Nah, contohnya kayak rangkaian seri resistor. Jadi nanti kita gunain cara yang di SMA ya. Terus gunain cara loop. Nah, gimana caranya nih? Kita pertama harus tahu ya karakteristik rangka, itu karakteristik arus dan apa? Tegangan. Arus itu karakteristiknya kalau ada belokan dia belok, kalau tegangan enggak. Cuma kalau misalkan ada hambatan, arus itu enggak mempan ya. Jadi kalau di sini 3 ampere, di sini tetap 3 ampere. Nah, kalau tegangan, misalkan di sini 5 volt, bisa berkurang. Tapi kalau ada belokan, tegangan enggak ngaruh gitu ya. Coba tonton video tentang short circuit dan open circuit, di situ udah jelas ya dikasih taunya. Nah, sekarang kita balik lagi ke sini. Nah, ini ceritanya ada rangkaian ya 3 resistor. Nah, biasanya kalau SMA kan kita RT, R total, kalau seri R1 ditambah R2 tambah R3. Nah, gitu kan. Nah, ntar kita coba cocokin pakai cara ini. Nah, nanti kita lanjut aja ke contoh soal. Nah, misalkan rangkaiannya kayak gini nih. Nah, ini pakai KCL apa KVL? Nah, kalau misalkan kayak begini kan, ini 12 volt, kalau kena ini nanti berkurang, kena ini berkurang, kena ini berkurang kan. Nah, kita pakai arus aja. Nah, arus itu kan ini nggak ada belokan. Berarti di setiap resistor arusnya sama. Misalkan di sini 8 ampere, sini juga 8 ampere, sini juga 8 ampere, kayak gitu. Nah, gimana sih cara nyari arusnya? Nah, pakai hukum KVL aja ya, Kirchhoff Voltage Law. Jadi sigma V sama dengan 0. Nah, misalkan searah jarum jam. Berarti di sini min 12 volt ya. Ditambah, nah ini kan R nih. Ini kan resistor nih R nih. Gimana cara jadiin volt? Ya tinggal I dikali R. I-nya itu arus yang lewat di situ sama semua ya. Jadi ini I1, ini I2, I1 juga, ini 1 juga. Jadi sama semua jumlahnya berdasarkan karakteristik arus ya. Jadi nanti I-nya belum diketahui, tulis saja I dikali 100. Ini juga 400 I ya. Karena yang diketahui I-nya enggak. Ditambah 300 I sama dengan 0. Nah, berarti min 12 volt sama dengan 100 tambah 400 tambah 300, 800 ya. Jadi min 800. Pindah ke kanan, jadi I-nya sama dengan, ini voltnya hilangin aja deh. Jadinya I-nya sama dengan 12/800. Berapa tuh? Bentar. Sekitar 0,015 ampere ya. Nah, itu deh, ketemu arusnya. Gitu. Jadi, arus yang mengalir di setiap rangkaian ini adalah 0,015 ampere. Nah, gimana kalau kita pakai cara yang biasa? Nah, ini kan dihitung dulu nih. R total sama dengan 100 ditambah 400
tambah 300. Nah, nanti I-nya bisa dicari kan? I sama dengan V per R. Jadi I-nya 12, V per R-nya 800. Ini RT ya, bukan R11. Nah, nanti dapat. Nah, jadi ekuivalen. Jadi kalau misalkan mau ngitung arus di sini 0,015, mau ngitung tegangan ya, 0,015 dikali 100, jadinya 1,5 ampere di V1 ya. V2-nya 0,015 dikali 400, jadinya 6 ya, 6 ampere. Nah, di sini V3 dikali 0,015, ini ya ini 6. 0,015 dikali 3 berarti sekitar 4,5 ampere ya. Nah, ini kalau dijumlahin 1,5 tambah 4,5 kan 6. 6 tambah 6 12 volt gitu. Ini volt ya, sorry, volt. Tegangan volt. Nah, jadi ekuivalen banget. Kita lanjut aja ke contoh soal.